Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam episode perdana Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Episode perdana ini sangat spesial karena Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atau akrab saya sapa Abah Kiai hadir di tengah-tengah kita untuk menceritakan dan berbagi semangat bagaimana kebijakan visi misi dalam memajukan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Indonesia sudah menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai aspirasi nasional. Regulasi untuk pengembangan ekonomi syariah juga sudah diterapkan mulai dari sektor perbankan, asuransi hingga pasar modal. Pencapaian tersebut tak lepas dari peran seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan beliau mendapat gelar kehormatan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Buat kami yang lebih muda sebagai pejuang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atau saya akrab sapa sebagai Abah Kiai adalah mentor sekaligus inspirator buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abah? Alhamdulillah. Abah, kita mau bincang-bincang sedikit mengenai ekonomi dan keuangan syariah yang insya Allah bisa membawa Indonesia menjadi pusat keuangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia, termasuk industri halal. Abah, Abah, saya pengen tahu pertama kali Abah memulai penegakan syariah untuk ekonomi dan keuangan di Indonesia itu dimulai ketika Abah masih sebagai politisi atau ketika mulai sebagai, seingat saya itu, Ketua Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pak? Ini sebenarnya kita mulai dari Majelis Ulama. Majelis Ulama karena tuntutan masyarakat umat Islam ingin bertransaksi baik keuangan maupun juga ekonomi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam. Kemudian juga keinginan dari para ulama untuk menjaga umat, istilahnya himayatul ummah. Himayatul ummah. Menjaga umat ini tidak hanya akidahnya, tidak hanya makanannya supaya tetap halal, tapi juga bertransaksi ekonomi dan keuangannya. Jadi supaya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu maka pertama yang dilakukan oleh Majelis Ulama itu adalah membahas tentang bunga bank. Kalau nggak salah juga pedoman transaksi investasi. Ya, seperti apa. Dari hasil lokakarya itu kemudian lahirlah mulai rekomendasi perlunya ada bank yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi waktu itu istilah pertamanya bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga. Kemudian ada usulan menjadi bank Islam, tapi akhirnya menjadi bank syariah. Akhirnya mulailah kita menggunakan istilah syariah. Kenapa yang dipilih syariah, Abah? Tidak
Islam? Karena kalau di negara-negara lain kayaknya banyak tuh bank Islam. Sebenarnya syariah itu kan memang ajaran Islam itu namanya syariah. Syariah, betul. Iya, jadi akhirnya dipilihlah istilah itu. Sehingga kemudian ketika ada undang-undangnya pun, ya undang-undang perbankan syariah, undang-undang surat berharga negara syariah, begitu ya. Dari syariah kemudian menjadi semacam istilah yang disepakati untuk yang beroperasi secara menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, Abah, ini kan kalau dilihat dari zamannya Majelis Ulama dulu, berarti sudah jauh sebelum Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama pertama kali berdiri ya, Abah ya? Iya, justru sejak itu kemudian bagaimana lembaga, institusi ekonomi dan keuangan syariah itu bisa diwujudkan. Yang pertama adalah perbankan. Memang dari sana mulainya itu. Nah, setelah berdirinya bank pertama, itu Bank Mamalat sebagai bank pertama yang didirikan atas dukungan pemerintah, walaupun pada waktu itu belum ada undang-undang perbankan syariah, belum ada. Belum ada undang-undang yang menaunginya. Belum ada. Bahkan yang ada pada waktu itu undang-undang bank bagi hasil. Bagi hasil tidak pasti syariah, tapi itu bisa dijadikan semacam landasan kapstok untuk bisa mendirikan bank syariah pertama itu. Nah, barulah kemudian untuk mempercepat, untuk memberikan landasan operasionalnya, itu dibentuk Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu kan dimaksudkan untuk pertama dia mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, memberikan fatwa-fatwanya, ya. Kemudian juga melakukan pengawasannya terhadap pelaksanaannya. Jadi Dewan Syariah Nasional itu justru dibentuk untuk mengawal lembaga sertifikat halal di dunia. Semuanya meminta Indonesia pengakuan dari kita. Jadi standar kita sudah. Tapi kita baru tukang menyetempel halal itu. Kita konsumen halal terbesar di dunia. Bukan produsen ya, Abah ya? Nah, produsennya orang lain. Nah, Abah, ini kan kelihatannya kalau kita bicara ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, ini kan sudah menjadi aspirasi nasional nih, Abah ya? Iya. Nah, apa yang harus, kalau aspirasi kan berarti awareness sudah begitu memuncak ya di masyarakat. Bahkan ini kayaknya kalau di Indonesia gerakannya itu lebih dari masyarakat begitu. Bagaimana menjadikan aspirasi nasional ini terimplementasi secara nasional, Abah? Iya. Kan memang pertama aspirasinya itu dari umat, tetapi kemudian menjadi aspirasi nasional. Jadi juga pemerintah. Nah, oleh karena itu maka lahirlah lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan itu merespon ini. Waktu itu di Bank Indonesia ada Direktorat Perbankan Syariah. Kemudian dibawa ke OJK. Di Kementerian Keuangan juga ada Direktorat Pembiayaan Syariah. Jadi kemudian ini lahir undang-undang. Nah, pemerintah melihat bahwa ini perlu ada komitmen pemerintah yang lebih kuat. Maka dibentuklah namanya Komite Nasional Keuangan Syariah, KNKS. Yang ketuanya presiden. Ya, kemudian anggota-anggotanya itu kementerian, yang non kementerian itu Majelis Ulama saja yang masuk. Nah, sekarang KNKS itu diperkuat lagi. Tidak hanya keuangan, tapi juga ekonomi. Karena pengen mungkin
inklusi industri halal ya? Semua. Semua. Jadi oleh karena itu dirubah namanya menjadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, ketuanya presiden, wakil ketuanya wakil presiden saya, dan merangkap ketua harian. Nah, ini berarti Pak Yai sebagai motor ya kalau Ya. dalam hal ini ya, Pak ya. Kemudian yang sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan. Oh, oke. Kemudian anggota-anggota pengarahnya semua menteri-menteri terkait. Semua. Jadi kalau dulu hanya menteri yang ada urusannya dengan keuangan, sekarang tidak. Semua. Semua yang berkaitan dengan industri, dengan pariwisata, dengan apa namanya itu perdagangan, bahkan semua koordinator perekonomian mungkin ya. masuk. Nah, kenapa? Karena memang kita sudah melakukan perluasan sasaran, yaitu kita coba untuk pertama 4, satu industri halal, dua industri keuangan, ketiga itu dana sosial fundnya, iya, zakat, wakaf, infak, sedekah. Yang keempatnya bisnisnya, usaha-usaha syariahnya. Karena tanpa ada usaha tentu tidak akan ada ini semuanya ini. Bank juga nggak bisa apa-apa tanpa usaha yang real ya. Jadi industri halal itu menjadi penting. Selama ini kita itu baru kepada sertifikasi halal. Kalau sertifikasi halal kita sudah mendunia, bahkan juga seluruh dunia itu sertifikatnya dari lembaga-lembaga sertifikasi itu harus memperoleh endorsement dari kita Indonesia, dan mereka bisa di-endorse kalau menggunakan standar halal Indonesia. Nah, alhamdulillah seluruh dunia, Eropa, Amerika, Asia, Australia, semua lebih dari 50 lembaga sertifikat halal di dunia semuanya meminta Indonesia pengakuan dari kita. Jadi standar kita sudah. Tapi kita baru tukang menyetempel halal itu. Yang kedua, kita konsumen halal terbesar di dunia. Bukan produsen ya, Pak ya? Nah, produsennya orang lain. Padahal potensinya kita. Karena itu kita ingin Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Makanya kita akan mengembangkan nanti kawasan-kawasan industri halal, baik tersendiri atau di dalam KEK, di kawasan ekonomi khusus, maupun kawasan industri halal sendiri, ya KEK halal. Atau KEK umum, di dalamnya ada KIH. Ada namanya kawasan industri halal. Dan ini sudah dijalankan itu. Nah, perkembangan kemudian keuangan syariah juga kita akan perbesar supaya bank-bank kita itu masuk bank yang punya miliki yang ranking di regional maupun internasional yang terbaik ya, gitu. Abah ya. Nah, juga zakat kita, wakaf yang selama ini hanya jauh sekali dari potensinya, ini akan kita kembangkan. Dan juga keuangan-keuangan bukan saja perbankan, tapi juga industri keuangan mikro. Kita akan kembangkan, baik itu bank wakaf, apa itu Baitul Mal wa Tamwil, itu supaya ini kita akan kembangkan, baik melalui Kementerian Keuangan, Kementerian melalui OJK maupun juga koperasi dan UMKM. Dan kita harapkan ke depan pesantren itu menjadi agen dari bank-bank syariah dalam menerapkan laku pandai. Laku pandai. Iya, jadi itu dari mulai yang ultra mikro dan mikro kecil sampai agak menengah. Itu bisa di dalam pesantren itu sebagai pusat pembiayaannya. Tinggal lagi nanti pelatihan-pelatihannya. Nah, itu potensi. Abah,
tentu kalau kita ingin jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia, mau tidak mau kita harus bersinergi juga gitu kan ya dengan negara-negara yang juga sama-sama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Iya. Di dunia ini cukup banyak negara tetangga kita, misalkan Malaysia, kemudian Inggris, kemudian tentu negara-negara di Timur Tengah seperti United Arab Emirates gitu, juga Saudi Arabia. Nah, Abah punya pesan-pesan khusus kepada negara-negara sahabat itu untuk kemudian pesan ini bisa membawa Indonesia bersinergi dan menjadikan Indonesia juga menjadi satu pusat keuangan dan ekonomi tentunya, termasuk industri halal yang syariah di dunia bersama-sama dengan negara-negara itu juga. Gitu. Ya, kita juga mengajak seluruh dunia, bahkan nanti bulan November itu akan ada Halal Summit dan ISEF kan ya. Iya, ISEF. Halal Summit ini yang disponsori oleh Kementerian Luar Negeri akan mengundang tingkat pemerintahan untuk membicarakan soal industri halal ini. Dan ini mungkin akan dilakukan tiap tahun ya, Abah ya? Ya, tahun ini. Tahun ini, Dan 2020. Indonesia menjadi tuan rumahnya. Nah, penyelenggaranya Kementerian Luar Negeri. Dan itu tingkat kepala negara, menteri, official lah. Ya, ya. Ya. Dan akan dikaitkan dengan ISEF yang sponsornya Bank Indonesia. Iya. Nah, ini ISEF itu pesertanya pengusaha. Kita juga undang dari luar negeri. Dari luar negeri ke sini. Iya. Ya. Jadi dua-duanya ini ada pengusaha, cuman yang Halal Summit itu ada beberapa kepala negara kan kita adakan hadirkan. Nah, ini karena kita memang ingin menarik mereka, karena kita punya potensi pengembangan ekonominya, industrinya, sumber daya alamnya, marketnya juga cukup besar, ya. Ya, potensi ini akan kita manfaatkan, akan kita kembangkan, dan akan kita menarik investor, baik di negara Timur Tengah maupun juga di negara-negara lain. Dan sekarang negara-negara itu banyak yang berinvestasi ke sini. Yeah. Termasuk juga kan adanya relokasi industri yang sekarang ada di Cina, itu akan dipindahkan ke sini. Ke Indonesia. Ke luar Cina. Keluar Cina, tidak hanya Cina. selalu di Indonesia. Kalau yang saya baru informasi itu lebih dari 100. Yang kan ke Indonesia itu ada 17. Industrinya ada 17 besar-besar, dan yang sudah hampir di kita kan pasti itu ada 7. Nah ini, dan itu akan kita terus ajak untuk seluruhnya, karena kita memang sudah menyiapkan kawasan industri halalnya. Itu akan pemerintah tentu payungi dengan sebuah aturan, kemudian kemudahan-kemudahan dan fasilitasi yang memang untuk membesarkan industri halal ataupun industri ekonomi dan keuangan syariah ya, Abah. Iya, so kita memang ingin membesarkan industri secara umum dan juga industri halal yang di dalamnya fasilitas-fasilitasnya tentu kita berikan supaya mereka berinvestasi di Indonesia. Lalu kalau sepertinya yang kayak Halal Summit itu harus lebih banyak ya dilakukan di Indonesia, betul. Agar kita juga bisa memperlihatkan diri kita bahwa kita cukup siap sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia ya Abah ya. Saya kira ya. Karena itu kita akan, ini juga Halal Summit itu internasional. Ya. ISEF juga internasional juga. Nah, nanti kita akan perbanyak lagi. Ya. Dan rasanya perlu rutin juga mungkin. Ya, artinya setiap tahun atau setiap berapa periode sekali untuk memperlihatkan potensi-potensi Indonesia juga. Ya, sekarang kan orang mulai tahu bagaimana potensi kita. Infrastruktur kita cukup baik. Cukup baik. Infrastruktur digital kita cukup baik. Dan bahkan akan transmisinya akan kita kuatkan lagi. Mungkin perlu biaya sekitar 22 triliun untuk melengkapi sehingga bisa digunakan untuk bisnis, untuk sekolah,
pendidikan. Dan kita baru tadi saya menerima panitia untuk Cyber University Unsia. Ada Cyber University. Iya, Cyber University. Ini akan apa namanya? Jadi tenaga kerja kita ke depan itu sudah Lebih technological mindset yang iya, tinggi ya, iya. Abah ya. Jadi tenaga kita banyak, kita perbanyak terus SDM-nya. Kemudian kita punya lahan cukup, ya. Kemudian juga market dalam negeri sendiri juga cukup besar. Di samping tentu market luar negeri, dan potensi kita menarik untuk mereka berinvestasi. Nah, Abah punya nggak kiat-kiat atau pesan-pesan kepada kami-kami yang masih terus mengupayakan ini semua, kader-kader syariah ini, untuk terus menjadikan Indonesia ini menjadi satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia? Ya, pertama tentu dari umat sendiri. Ini harus semua potensi kita gerakkan. Dan kita punya sumber daya manusia yang besar dari pesantren. Nah, pesantren ini harus diberdayakan. Maka itu di pesantren itu akan kita jadikan juga menjadi pusat pembiayaan melalui bank wakaf, melalui BMT di pesantren-pesantren. Dan kita harapkan ke depan pesantren itu menjadi agen dari bank-bank syariah dalam menerapkan laku pandai. Laku pandai. Iya, jadi itu dari mulai yang ultra mikro dan mikro kecil sampai agak menengah. Itu bisa di dalam pesantren itu sebagai pusat pembiayaannya. Tinggal lagi nanti pelatihan-pelatihannya. Nah, itu potensi. Kemudian kita punya banyak perguruan tinggi Islam. Dan semua udah ada jurusan atau sudah ada jurusan ekonomi, keuangan syariah seperti itu. Kemudian ya, juga Abah. pengusaha-pengusaha muda kita yang sudah mulai tumbuh kelas menengah ini, ini umumnya kan dari kalangan Muslim. Yes. Nah, tapi karena kita sistem ekonomi Islam itu terbuka, bukan hanya untuk Islam, tapi juga rahmatan lil alamin. Maka kita juga akan mengajak semua kelompok, dan banyak kelompok-kelompok non Muslim yang juga dia tertarik karena sistemnya, ya, karena kita yang akan kita jual itu kan sistemnya, yang berkeadilan, yang tidak ada kezaliman, ya, yang saling menguntungkan. Artinya ekonomi, keuangan, syariah, industri halal itu kalau boleh diistilahkan harus Muslim friendly, tapi juga non Muslim friendly ya, karena rahmatan lil alamin. Kemudian kita ingin di tingkat pemerintahan itu juga kementerian-kementerian kita yang memang terkait ada strukturnya. Seperti di Kementerian Keuangan itu ya? Iya, di Kementerian Keuangan sudah ada, di BI sudah ada, OJK sudah ada. Nanti Kementerian Perindustrian juga ada. Ada yang khusus halal industri begitu industri halal, ngurusi terus juga di kementerian-kementerian yang lain. Dan itu kita termasuk pariwisata dan semua itu. Nah, jadi bekerja sama dengan seluruh elemen, baik masyarakat, pemerintah, karena semua orang menganggap bahwa potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu besar. Ya, salah satu ide yang sekarang dikembangkan bagaimana memerger bank-bank syariah yang himbara itu. Itu bagaimana supaya tidak kecil, supaya menjadi besar dan diperbesar. Justru kita harapkan justru akhir tahun ini sudah bisa wujud itu. Dalam konteks
Indonesia nih mulai masuk jurnal-jurnal ekonomi keuangan syariah termasuk industri halal yang tadinya sama sekali tidak diperhitungkan Abah. 10 besar pun tidak masuk. Sekarang ini mulai tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 kita sudah mulai masuk. Masuk 5 besar, ada yang disebut bahkan 4 besar, bahkan ada yang nomor 1 gitu. Betul. Nah, bagaimana Abah bisa lagi-lagi kan ini adalah aspirasi nasional. Bagaimana hasil daripada riset jurnal-jurnal ini bisa kemudian diimplementasikan sehingga memang kita benar-benar kemudian naik ranking kita gitu. Ya, karena mereka kan melihat potensi kita besar. Dukungan pemerintah juga kuat. Kuat ya sekarang ya. Nah, oleh karena itu bagaimana mengoptimalkan ini semua. Dukungan pemerintah ini dioptimalkan, potensi masyarakat dioptimalkan. Ya. So, saya katakan tadi potensi kita paling besar di dunia. Kemarin tuh belum terekspos, terolah dengan benar, belum terekspos dengan benar, sehingga banyak yang tidak tahu. Nah, dengan adanya kita mulai mengembangkan, sehingga regulasi-regulasi pun juga sudah mendukung, kebijakan pemerintah juga sebenarnya tinggal lagi dari kemauan masyarakat. Kemauan masyarakat harus lebih besar lagi, berarti tingkat awareness mereka harus lebih besar lagi, termasuk literasi ya, tentang ekonomi dan keuangan syariah, soal industri halal ya Abah ya. Nah, kalau kemudian terkait, ini boleh membicarakan sesuatu yang agak lebih mikro nih Abah, perbankan. Tadi kan kita ingin punya perbankan yang kalau bisa perbankan syariahnya nomor 1 di regional atau nomor mungkin 5 besar gitu di dunia. Kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan sekarang, apakah itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang memang prestisius di mata dunia, Pak? Ya, salah satu ide yang sekarang dikembangkan bagaimana memerger bank-bank syariah yang himbara itu. Ya. Itu bagaimana supaya tidak kecil, supaya menjadi besar dan diperbesar. Ya, menjadi bukan buku 4, kalau perlu buku 5. Buku 4, buku 5. Ya. Nah, ini sedang di dalam pembicaraan. Justru kita harapkan justru akhir tahun ini sudah bisa wujud itu. Sehingga bank kita itu menjadi buku 5, bank syariah itu. Sehingga bisa ya bersaing dengan bank-bank yang konvensional yang lain dan bank-bank syariah di dunia. Gitu. Bisa jadi mungkin nomor 1 di dunia kalau banknya sebesar begitu. Itu ya. Iya. Supaya itu salah satu yang istilahnya menjadi komitmen negara untuk membangun bank yang kuat, yang besar. Abah, ini mungkin pesan-pesan khusus kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang mana itu merupakan cikal bakal mungkin dari ini semua ya, Abah ya. Apa yang Abah akan pesankan kepada kami-kami yang di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang para menti istilahnya, orang-orang yang Abah didik ya, yang sekarang mungkin karena Abah udah sangat sibuk, kami-kamilah yang menjalankan. Mungkin ada pesan-pesan khusus Abah. Dewan Syariah Nasional itu kan memang dibentuk untuk mengawal ya, membuat fatwa, mendorong, mengawasi. Nah, oleh karena itu pertumbuhan sekarang ini tidak lepas dari peran Dewan Syariah Nasional, saya kira. Sehingga Dewan Syariah Nasional sekarang itu kan menjadi rujukan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan,
oleh BI, OJK. oleh OJK itu harus berdasar pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Bahkan juga pengadilan kalau terjadi sengketa harus merujuk pada Fatwa juga. fatwa itu. Sehingga peran Dewan Syariah Nasional ini sangat sentral. Nah, peran ini harus ditingkatkan. Terutama juga selain pembuatan fatwa yang harus terus digali agar bisa melahirkan produk-produk yang market friendly, ya ide-ide inovasi produk itu, maka peran Dewan Syariah Nasional sangat sentral. Dan kedua, pengawasan kesesuaian syariah itu, supaya jangan sampai ada isu bahwa bank syariah kok tidak syariah. Nah, ini penting. So kalau tidak itu kan reputasinya menjadi rusak. Betul. Nanti sama saja bank syariah dengan bukan syariah. Nah, oleh karena itu maka, nah ini peran-peran Dewan Syariah Nasional ini ke depan harus diperkuat lagi. Karena itu adanya dua lembaga yang di Dewan Syariah Nasional itu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada DSN MUI Institute. Ini dioptimalkan. Ya, itu memperbanyak mereka yang harus memiliki pengetahuan tentang syariah. Bukan saja untuk Dewan Pengawas Syariah, tapi juga untuk mereka yang mengelola, ya, pengelola dari institusi direksi, keuangan syariahnya, betul. Komisaris. Itu kalau bisa itu dididik melalui institut ini. Ya. Sehingga mereka itu jangan sampai menjabat tapi tidak tahu syariah. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan semua pihak bahwa orang yang jadi komisaris maupun direksi, apalagi Dewan Pengawas Syariah harus memiliki sertifikat dari Dewan Syariah Nasional dan harus memiliki sertifikat dari Institut DSN MUI Institute. DSN MUI, karena dia artinya sudah punya basis pemahaman, pengetahuan minimal. Nah, ini sehingga peran DSN ke depan itu menjadi lebih signifikan. Secara umumnya kan bankir yang kiai, tetapi kiai yang bankir itu tidak hanya mengerti persoalan-persoalan pokoknya saja tetapi sampai kepada mengetahui tentang masalah risk management. Sehingga ketika melakukan pengawasan itu dia paham betul. Kalau tadi pesannya seperti itu ya, DPS, pengawasan, peningkatan updating intinya. Lalu melalui DSN MUI Institute, lalu ada lembaga sertifikasi profesi. Kedepan ini menurut Abah yang ideal gitu. Dalam peristilahan Abah kan dulu pernah ada Abah katakan bankir yang Kiai. Kiai yang bankir. Nah ini kalau orang harus updating seperti itu, mungkin peristilahan yang lebih tepatnya apalagi Abah selain bankir yang kiai yang bankir, karena kalau kayak saya kan bukan seorang kiai gitu dan bukan juga seorang bankir. Ya, secara umumnya kan bankir yang kiai. Tetapi kiai yang bankir itu tidak hanya mengerti persoalan-persoalan pokoknya saja tetapi sampai kepada mengetahui tentang masalah risk management. Ya, Kiainya itu tentang tahu risk management, tahu tentang berbagai hal yang menyangkut.
Sehingga ketika melakukan pengawasan itu dia paham betul. Begitu juga para pelaku usahanya itu. Bankir-bankir, financier-nya ya, gitu ya. Tidak hanya mengetahui sekedar, tetapi lebih mendalam dari itu. Ya. Maka itu penting peran tadi institut DSN Institute itu terus memberikan pemahaman tentang kesyariahan terhadap para pelaku usaha, direksi, komisaris dan sebagainya itu. Perbankan, asuransi, finance, multifinance, reksadana, dan semua itu. Itu kan banyak sekali. Iya, dan masing-masing punya detail spesifikasi masing-masing dan itu rasanya tidak habis-habis untuk digali. Tidak akan habis-habis. Ya. Tapi sekarang di pemerintahan sendiri, Abah, ada nggak detail atau spesifikasi yang kemudian ingin dilakukan? Misalkan ini sekarang yang mungkin belum terlalu tergali dalam beberapa tahun terakhir ini, industri halal misalnya. Tadi Abah bilang kan kita mendunia sebagai konsumen industri halal, tapi bukan sebagai produsen industri halal. Nah ini pendalamannya secara detail, spesifik itu di pemerintahan kira-kira akan diapakan? Apakah ada kerjasama nanti dengan mungkin Kementerian Koordinator Perekonomian misalnya untuk kawasan-kawasan? Kan pertama sudah ada Perpresnya. Oke. Perpres itu sudah menyebut tentang pengembangan industri halal. Nah ini kan ditindaklanjuti oleh menteri terkait. Ya dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri Perindustrian. Nah karena itu kita di KNKE saya minta untuk dibangun ekosistemnya antara industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian bisnis-bisnis ini. Ekosistemnya ini kita bangun. Bagaimana terkaitkan antara satu dengan yang lain dan saling mendukung ini. Nah, kemudian juga semua di mana yang memang harus dimasuki, selain industri halal, industri pariwisata, industri yang lain-lain, makanan, minuman. Nah, makanan minuman kita itu kan besar sekali. Sumbangannya terhadap negara, ya pertumbuhan ekonomi kita itu paling besar loh, makanan minuman. Itu kan halal semua. Betul. Di situ objeknya itu. Kemudian barang gunaan, kan juga itu industri semua. Fashion, iya, kosmetik, iya, itu harus kita kembangkan betul. Nah, jadi memang ini nanti ekosistemnya ini harus dihidupkan, dibangun. Jadi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah termasuk industri halal itu yang harus dikembangkan di Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi keuangan syariah di dunia. Baik Abah, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita kali ini, sangat-sangat inspiratif. Mungkin ke depan akan ada banyak hal lagi yang akan kita bicarakan. Terima kasih banyak Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal atau nizam hayah syamilah untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai aspirasi nasional dan mengupayakannya menjadi sebuah implementasi secara nasional bersama dengan kami-kami yang lebih muda.
Demikian perbincangan saya bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga dapat menjadi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.